Sudah bergabung Apotek Keluarga, oke. Baik, kita mulai dulu. Kita buka dulu ya sahabat harga. Halo sahabat harga, perkenalkan nama saya Rival. Hari ini saya akan memandu live apoteker Apotek Keluarga pada kesempatan kali ini, yang akan dibawakan oleh Apoteker Yumna dari Apotek Keluarga Padang. Kita terima dulu Apotek Keluarga. Halo Kak Yumna. Halo Mochi, Halo, sudah bisa kedengaran dengar nggak Moch? suara rival loh Kedengaran Kak. nggak Moch? Nggak mochi ya Kak, mods. Oke, sudah bisa. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan live apoteka bersama apoteker Yumna dan bertemakan nutrisi penting untuk persiapan kehamilan, saat hamil dan juga saat menyusui. Ya, boleh diperkenalkan diri, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam sehat keluarga, sahabat Arga. Perkenalkan, nama bertugas di Apotek Keluarga 16 di Kota Padang, tepatnya di Gunung Pangilun. Jadi hari ini saya berkesempatan hadir dan sharing tentang yang ditunggu-tunggu semua ya. Sebelumnya saya sudah tanya-tanya di isu yang pengen kita bahas, dan salah satunya yaitu yang paling banyak diminati itu adalah nutrisi penting untuk persiapan kehamilan saat hamil dan menyusui. Jadi di sini kita akan bahas di 3 bab ya, maksudnya itu 3 bagian. Yang masih lajang, apa aja sih nutrisinya yang penting untuk persiapan kehamilan saat kita sudah hamil dan menyusui. Ya, boleh Seksuologi langsung sebelum saja. menjelaskan. Ya, boleh langsung saja materinya, nanti sistematikanya itu pertanyaannya di akhir ya. Sahabat harga. Ya, nanti siapapun yang akan bertanya, silakan tulis aja di kolom komen teman-teman atau sahabat harga semuanya. Yang pertama kita akan bahas nutrisi penting saat untuk persiapan kehamilan. Jadi intinya nih kita yang masih lajang ini, yang masih single ataupun masih menunggu untuk persiapan pernikahan, tapi masih belum ya, masih sendiri atau arti kata belum aktif berhubungan seksual. Nah, jadi vitamin-vitamin ini atau biasa dikenal vitamin yang padahal luas ya, itu gizi penting. Sebelumnya kita masuk dulu ke latar belakang Benar gimana sekali. sih nanti akhirnya janin itu tumbuh di dalam rahim. Ini bagian perempuan dan bagian laki-lakinya juga. Jadi kita nggak fokus ke wanitanya aja ya, tapi juga pria, karena ini kan soal kerjasama ya untuk terjadinya kehamilan tersebut. Jadi kita akan bahas tentang nutrisi-nutrisi penting tadi. Yang pertama, untuk menghasilkan nutrisi yang baik atau mendapatkan tubuh yang sehat, itu kita harus mengkonsumsi nutrisi yang baik. Jadi nanti nutrisi yang baik itu akan diproses di dalam tubuh sehingga bisa dikatakan sehat badan dan juga nih sehat jiwa. Jadi nggak hanya sehat badan, tapi juga sehat secara mental. Jadi sehat itu memang luas definisinya, tapi yang penting adalah sehat jiwa dan raga, gitu. Sehat lahir dan batin. Jadi kita akan bahas dulu untuk sehat secara fisik ya, sahabat Arga. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang baik, maka tubuh kita juga memetabolisme, menyerap makanan-makanan yang baik. Jadi tubuh kita akan sehat. Nantinya ujung-ujungnya yang kita akan bahas ini, janin siap tumbuh di dalam tubuh seorang wanita gitu. Jadi dia udah siap nih. Kalau janinnya udah siap tumbuh, berarti ya kita berhasil gitu setidaknya. Nah,
seperti biasa, untuk sehat itu kan ada nih yang namanya kita mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral lainnya. Jadi kalau secara umum bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah itu dianjurkan untuk pertama proteinnya apa aja seperti protein nabati, hewani. Nah itu kita konsumsi dari misalnya yang paling gampang kacang-kacangan, kemudian dari daging, kemudian juga bagian dari olahan susu seperti yogurt, keju, dan lain-lain. Terus kemudian ada lagi karbohidrat. Karbohidrat semuanya baik, tapi dalam rentang yang mencukupi. Karena kalau berlebih akan jadi lemak. Nantinya lemaknya juga belum tentu menjadi lemak yang baik. Jadi nanti jadi lemak jahat gitu. Jadi dalam porsi yang mencukupi. Jadi untuk sebelumnya pernah dengar nggak sih gitu? Kalau ada selebgram lah, misalnya Dwi Handa, dia pernah bahas kalau ternyata dia defisiensi vitamin D. Kok bisa tahu gitu? Kok bisa tahu ternyata ada tes kesehatan untuk mengetahui vitamin-vitamin apa aja di dalam tubuh kita, misalnya A, B, C, D gitu. Di dalam tubuh ini kita kekurangan atau enggak. Jadi untuk sebelum kita tahu nih berapa yang akan kita minum, bisa aja nih yang teman-teman atau sahabat Arga semuanya untuk cek kondisi kesehatan. Misalnya saya nih mau cek vitamin-vitamin yang ada dalam tubuh saya ini sebenarnya kekurangan atau enggak. Ternyata kayak di Handa itu, ternyata dia kekurangan vitamin D. Jadi bagaimana sih kita solusinya kita nggak kekurangan vitamin D lagi. Saat itu dia udah sedang hamil dan untuk siap melahirkan. Kemudian lemak, jadi si asam lemak ini yang nantinya lemak baik tentunya, itu ada omega 3, 6, 9. Jadi yang terkenal dengan omega 3, 6, 9. Nah, itu juga penting untuk tubuh kita. Selanjutnya yang paling biasa dikenal adalah vitamin B. Dari banyaknya vitamin, yang paling ditekankan itu adalah vitamin B9 ya, untuk persiapan. Jadi vitamin B9 atau biasa kita kenal asam folat, beberapa dokter biasanya kita menerima resep ya, hanya meresepkan asam folat. Jadi berarti untuk pria dan wanita ini disarankan juga mengkonsumsi asam folat. Nggak hanya perempuan, tetapi laki-laki. Jadi asam folat itu sangat baik bagi persiapan kehamilan dengan tentunya dengan dosis atau rentang dosis yang sudah diberikan oleh dokter. Biasanya normalnya itu adalah 400 sampai 1000. Jadi apabila sudah diresepkan ini, dan mengapa penting, yaitu ternyata B9 asam folat ini baik sekali untuk metabolisme atau mengatur fase kesuburan. Jadi ada namanya tuh fase folic. Nanti nggak usah deh bahas namanya. Jadi nanti intinya fase menstruasi itu berperan penting nih asam folatnya. Jadi apabila fase siklus menstruasi dan fase ovulasi siklus perempuan ini baik, jadinya juga akan siap nih menerima sperma dari si laki-laki ya, ataupun dari sebelum kita menikah atau setelah menikah. Jadi apakah saya misalnya belum menikah disarankan konsumsi? Ya benar kita. Tadi juga disarankan mengkonsumsi asam folat. Terus ada lagi nih misalnya pertanyaan, saya akan menikah nih 1 bulan yang akan datang, tapi saya juga belum siap menerima kalau ternyata saya hamil gitu. Enggak apa-apa gitu, enggak masalah gitu. Yang penting pastikan tubuh kita sehat. Jadi tubuh kita sehat itu enggak hanya mempersiapkan untuk kehamilan. Kalau seandainya sehat, bisa bekerja, cari uang, makan enak, terus jalan-jalan gitu kan. Jadi kembali lagi nih, yang penting sehat dulu. Jadi sebaiknya juga akan konsumsi gitu, konsumsi vitamin-vitamin sebelum persiapan kehamilan. 1 bulan sebelumnya juga udah bagus. Nah, jadi kalau seandainya untuk belum siap untuk hamil, ya teman-teman atau sahabat Arga bisa mengatur strategi gitu untuk supaya tidak hamil, misalnya memakai kondom dan lain-lain. Selanjutnya tadi udah
asam lemak, kemudian mineral. Jadi mineral ini ada kalsium, zat besi, sama zinc. Jadi sebenarnya tiga-tiga ini udah umum kita ketahui, tapi ditekankan lagi bahwa dosis atau rentang dosis yang diperlukan saat pria atau wanita ingin masih belum persiapan kehamilan, hamil atau menyusui itu rentangnya berbeda-beda. Jadi pastikan dulu sebelumnya teman-teman atau sahabat Arga udah cek dulu ya ke dokter gitu. Ternyata dari diagnosa dokter nggak perlu vitamin D misalnya, karena udah cukup. Tapi kalau seandainya saya nggak perlu untuk cek ke dokter karena saya belum juga masih mau menjaga kesehatan aja gitu, di persiapan, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti di apotek kesayangan teman-teman, yang pastinya apotek keluarga, itu udah ya. ada nih. Udah Ya ada apalagi nih apa keluarga 16 ya. ya yang di Padang nanti langsung aja ke apotek keluarga 16. Ya apalagi di Udah. apotek keluarga 16 Padang. Jadi vitamin-vitamin multivitamin yang ada dijual di Indonesia sekarang itu udah dalam batas batas kebutuhan energi dalam satu hari. Jadi yang vitamin-vitamin yang dijualkan itu udah melalui proses yang panjang, ada BPOM, ada MUI gitu. Kalau teman-teman mau yang halal, semuanya udah berdasarkan research dan development bahwa nih vitamin ini nih udah layak diminum 1 kali sehari. Nah, jadi seandainya saya nih masih sehat, Mochi masih sehat, Mochi harus minum vitamin gitu. Gak apa-apa, untuk persiapan aja. Ya, berarti Ya, walaupun untuk kita yang sebelum menikah juga bagus ya untuk minum vitaminnya ya Kak. nah, benar gitu. Jadi Nah, seandainya nah untuk berarti kalau kategori, sahabat berarti kalau sahabat Arga yang ingin program program kehamilan berarti 1 bulan sebelum ingin program itu juga udah baik ya untuk mengkonsumsi vitamin. iya benar. Jadi kalau Nah, emang minimal nah berarti salah satunya itu tadi vitamin yang mengandung B19 ya kan Kak? B19 B19 yang mengandung asam folat. Nah, itu tersedia nggak itu ya di apotek keluarga? tersedia mod. Jadi teman-teman jangan ragu, nanti kita akan kasih tahu semua vitamin-vitamin yang akan kita bahas hari ini. Jadi apakah nanti tersedia? Nanti kita akan lihat ya, semuanya ada di sini. Kemudian selanjutnya itu ada mineral, tadi sudah saya sebutkan, ada kalsium, kemudian zat besi, ternyata zat besi juga berperan penting dalam pembuatan atau sel darah merah. Jadi kalau seandainya sel-sel di dalam tubuh kita sehat, jadi metabolisme semuanya lancar, dan insya Allah apa yang kita usahakan itu nanti ada hasilnya. Terus selanjutnya dari vitamin ya, vitamin A, D, E, K itu vitamin larut lemak. Kalau vitamin yang bukan dari golongan ADEK berarti larut air. Nah, terus ada lagi nih yang nanyain, Kak, aku nggak periksa vitamin-vitamin apa aja nih kurang dalam tubuh aku gitu. Tapi aku konsumsi vitamin B kompleks. B kompleks itu ada B6, B12, B1. Nah, itu rata-rata ada di B kompleks. Apakah nanti overdosis Kak kalau aku minum sekali sehari, tapi aku juga minum, aku makannya cukup nutrisi, misalnya makan daging setiap hari gitu, dan bersamaan dengan sayur, nggak apa-apa gitu. Kalau vitamin-vitamin larut air itu nanti si kata organik di dalam tubuh nih, gue nggak terlalu butuh lagi nih, ya udah cukup di nutrisi gue, di badan gue nih udah cukup semua gitu. Jadi mau gimana nih, gue nggak perlu lagi, ya udah nggak apa-apa, nanti si ginjal akan proses, oh ya udah dikeluarin aja melalui urin atau enggak melalui BAB. Ya, nanti dikeluarin bersamaan dengan feses dan urin. Terus Berarti aman gimana? juga nih ya. Berarti aman juga nih misalnya vitamin yang mengandung 1000 IU juga aman dikonsumsi karena tubuh kita itu akan memfilter sendiri, menyaringnya sendiri itu melalui membuangnya juga melalui urin. Iya benar. Tapi kita perlu waspadai juga ya, seperti vitamin C itu dianjurkan hanya 1000 mg 1 hari. Kenapa?
karena nanti bisa saja ginjal kita akan kewalahan. Lu terlalu banyak sih vitamin C, gue tiap hari nih kewalahan gitu. Nah, lu maksa gue untuk kerja gitu, gimana enggak ya, tapi gue harus ngeluarinnya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sesuai juga, karena yang berlebih pasti akan nggak baik Ya, juga untuk tubuh. sesuatu yang berlebih itu tidak ada yang baik. Iya, jadi tetap semuanya harus Mm-mm. anjuran dokter dan Ya, tanyakan ke apoteker kalian semua. Apoteker di Apotek Keluarga 16 itu free konsultasi. ya, Jadi itu ya. no Karena free worry, consultation tanya. juga. Mm-mm. Ya, free Oke, konsultasi juga nih di seluruh apoteker, apotek apotek keluarga di seluruh cabangnya. iya. Selanjutnya kita akan bahas ke karbohidrat ya. Ternyata protein, karbohidrat, lemak itu 3 komposisi yang sangat penting untuk tubuh kita. Pokoknya untuk tubuh sehat dulu nih. Kalau sehat mah gampang nanti gitu. Karbohidrat masih ada nasi, kemudian nasi merah, kemudian kaldu, kentang, oatmeal, dan lain-lain. Jadi kalau seandainya teman-teman kita nggak, saya mau sih ngomongin berapa yang sehari kita perlu karbohidrat, tapi takutnya kan terlalu berat ya Mos ya. Dan ini nanti teman-teman bisa nanya langsung via DM berapa sih, atau enggak periksa langsung nih berapa satu hari itu kita butuh karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pasti nanti disamain rata berapa kalori kita pentingnya dalam tubuh satu hari gitu. Kalau masih dalam jangka kalori yang masih tertera ya alhamdulillah. Terus selanjutnya tadi mineral udah ya, itu ketika persiapan kita sebelum hamil ataupun yang masih lajang ya, untuk aduh nggak apa-apa nih persiapan aja, gue nikah mah nggak apa-apa nanti gitu, yang penting gue sehat dulu nih. Jadi pas nanti cek pra menikah, tes kesehatan, semuanya udah kayak normal gitu kan, kayak ada sesuatu yang membanggakan karena selagi masih single gue udah jaga diri gue dengan baik nih. Insya Allah usaha kita nggak apa-apa bersakit-sakit dahulu, diet Ya, makan. Diet makan itu intinya, kita diet makan tuh bukannya nggak makan ya, tapi mengelola makanan yang masuk sesuai ke tubuh. porsi kita berarti ya, sesuai kebutuhan tubuh kita berarti. Iya benar. Jadi yang selanjutnya saat kita sudah hamil. Jadi nah sebelumnya kita lupa tadi bahas untuk laki-laki ya. Ternyata pria untuk menjaga stamina-nya, juga untuk menjaga spermanya, asam folatnya juga penting. Jadi asam folat di pria ini juga dibutuhkan. Sama tambahan lagi yang namanya CoQ10. Jadi si CoQ10 ini yang nggak hanya bagus untuk jantung, ternyata juga bagus untuk kesuburan. Vitamin tadi udah ada ya semuanya, vitamin A, D, E, K, itu semuanya penting untuk tubuh kita. Sekedar untuk hanya sehat. Selanjutnya tadi untuk persiapan kehamilan, jadi ada juga CoQ10 untuk kesuburan pria. CoQ10 ini emang terkenal bagus. Jadi kalau orang-orang dengan resiko jantung itu udah pasti tahu CoQ10, karena dokter rata-rata menyarankan minum CoQ10. Nanti di enzim CoQ10 inilah yang akhirnya memperkuat otot jantung, kemudian termasuk kesuburan pada pria. Nah, selanjutnya setelah hamil ya. Hamil berarti kita harus fokus pada janin, calon ibu dan anak. Kalau seandainya udah ada nih si cabang bayi, si janin, berarti kita harus memikirkan, oh ada tambahan lain lagi nih. Berarti dosis untuk si ibu hamil dan anak ini udah berbeda dengan kita yang sehat. Toh ini sekarang dua orang di dalamnya. Nah, Berarti apa bertambah aja? ya dosisnya ya. Berarti bertambah ya dosisnya ya kak. Gimana, Mas? Dosisnya, dosis yang dikonsumsi itu berarti bertambah. Iya, bertambah. Nah, untuk Kira-kira dia bertambahnya berapa nih? Misalnya kira-kira berapa banyak nih bertambah dosisnya itu? untuk berapa bertambahnya, beberapa vitamin udah ada yang khusus mothers ya. Biasanya kalau seandainya kita sebelum kehamilan, persiapan kehamilan, biasanya
pasien ataupun yang pengen beli vitamin itu satu-satu. Misalnya dia kekurangan vitamin D, D aja gitu, E aja. Tapi kalau untuk udah hamil atau sudah siap nih, udah mau hamil, cabang bayinya udah ada, itu kira-kira bertambahnya nggak hanya 2 kali lipat, tapi bisa aja 1 kali lipat. Untuk beberapa miligram atau mikrogramnya dosis itu tetap kita tanyakan dulu ya ke dokter. Tapi pada umumnya suplemen yang ada di Indonesia untuk ibu dan anak itu sudah sesuai dengan rata-rata kebutuhan sehari. Tapi kita akan bahas apa aja yang penting banget nih. Penting banget, kalau nggak minum vitamin deh, minum vitamin yang dimakan aja gitu. Tambahan lagi, kalau seandainya protein, lemak, dan karbohidrat itu udah kita konsumsi sesuai dengan sehari-hari, kita juga butuh nih, ibu hamil, si mam itu butuh serat. Karena walaupun kita hanya mengkonsumsi karbohidrat, serat juga harus ada. Resiko penyakit saat kehamilan itu banyak. Bisa aja hipertiroid atau gangguan metabolisme yang disebabkan oleh hormon tiroid. Kemudian hipertensi yang tiba-tiba saat hamil tensinya naik lumayan sampai 200. Kemudian Berarti kalau misalnya kita hamil itu darah kita itu tekanannya naik ya? Iya, Ya Kak. Ada juga nanti diabetes gestasional. Jadi ini penyakit-penyakit yang bisa disebabkan dan sangat membahayakan ibu dan anak saat kehamilan. Nah, yang tadi kita udah bahas protein, lemak, dan karbohidrat. Kalau itu oke lah, sebelumnya juga bagus, tapi saat hamil juga akan kita masih jaga lagi berapa yang konsumsi. Benar-benar baik nggak? Kalau seandainya, juga tadi lupa dibahas, gimana sih orang-orang yang kebiasaannya merokok dan makan fast food atau junk food? Itu udah pasti makanan-makanan cepat saji itu nutrisinya nggak sebagus nutrisi yang kita minum kalau kita makan langsung. Udah banyak proses yang dilalui dan zat-zat kimia yang dilalui. Pastinya akan cuman kenyang doang, tapi nutrisi yang diserap nggak ada. Jadi ada juga nih beberapa jurnal penelitian menyebutkan, karena kayaknya suara mau habis, minum dulu ya. Ya udah, aku juga minum kalau gitu ya. Sahabat harga di rumah juga boleh nih menyaksikan live apotek keluarga dengan seduhan teh dan kopi juga boleh. Dan alangkah lebih baik itu dengan air putih biar sehat. Bener. Sedia 2 liter satu hari ya, Mut ya. Ya 1 liter ini kira-kira berapa liter ya? Oke. Terus kebiasaan pria yang kadang Ya kita sapa-sapa dulu sebentar, Kak Yumna, iya, kita sapa-sapa dulu sahabat harga yang sudah bergabung. Kak Yumna, kita sapa-sapa dulu sahabat harga yang sudah bergabung. Ya, ada Tony nih. Hai Tony. Oke, baik. Kemudian Kita sapa dulu sahabat harga yang sudah bergabung. Halo sahabat harga. ya, Halo Dwi harga. Gita 29. Halo Arini. Halo Kak Sufi. Halo akun KWRT 04. Halo Kak Yola Darsa. Halo juga untuk Kak Yulian Triani 598. Sahabat harga juga bisa menyaksikan live apotek keluarga itu dengan hidangan seperti kopi dan teh, dan alangkah lebih baiknya itu dengan air putih. Ya biar posisikan tubuh sahabat harga itu serileks mungkin agar apa yang disampaikan oleh apoteker kita itu diterima dengan baik. Ya benar ya Kak? Benar sekali, Mas. Hari ini Intan Mutia. Halo sahabat harga. Halo juga Kak. Ya baik Kak Yumna, boleh dilanjutkan lagi materinya? Ya. Tadi masih kita intermezzo dikit sambil minum air. Selanjutnya kita tadi tentang kelola itu ya makanan. Kalau seandainya prianya masih egois dengan merokok setiap hari,
kita apresiasi dulu dong untuk laki-laki yang di luar sana yang merokok tapi niatnya udah mau berhenti, karena ada proses di setiap yang untuk setiap kita ingin sehat ya. Jadi kalau seandainya laki-lakinya masih egois dengan tetap merokok, ya salah satunya akan mengakibatkan spermanya, banyak faktor yang bisa menyebabkan kita hamil ya. Salah satunya spermanya yang tidak terlalu banyak atau spermanya yang tidak bagus. Jadi di antara berapa ribuan spermanya yang nggak jadi nggak ada. Jadi kembali lagi ke makanan. Kalau seandainya cepat saji, kemudian akan mengganggu siklus menstruasi, juga akhirnya nggak bisa menghasilkan sel telur, nggak menghasilkan sel. Ya, baik sahabat harga. Ya. Baik sahabat harga, berarti untuk sahabat harga yang menyaksikan di rumah itu hindari merokok dulu kalau ingin spermanya itu baik ya Kak. Hindari dulu untuk merokok agar kandungan spermanya itu baik dan membuahi sel telur dengan baik. Nah, selanjutnya karena apa ya, sosialisasi tentang merokok ini saya harus gencar nih, karena ini juga sangat berbahaya. Bisa aja nih, kenapa sih bisa mengakibatkan kanker? Karena nikotin itu memang sangat berbahaya. Apabila nikotin tetap masuk, kemudian sel telur kita, maksudnya sel-sel dalam tubuh kita tetap merokok. Ini untuk pria dan wanita ya, karena sekarang ini juga banyak perempuan yang merokok menggunakan rokok atau vape ya. Jadi tetap untuk perempuan dan laki-laki harus berhenti merokok kalau emang benar-benar mau promil. Nah, kita lanjut lagi di saat kita udah hamil ya, saat perempuan wanita ini udah hamil, si calon ibu. Tadi serat kenapa penting? Karena untuk setelah kita mengkonsumsi karbohidrat, kita juga, tubuh juga perlu nih serat untuk membuang yang tidak berguna ke feses ataupun urin. Jadi kalau seandainya serat yang dikonsumsi sedikit, itu bisa mengakibatkan susah BAB. Karena saat hamil dan apabila susah BAB itu lumayan tidak, intinya kita nggak bakalan nyaman deh. Dan juga pertama kita sang ibu nggak nyaman, kemudian juga nggak lancar metabolismenya, banyak yang bisa tiba-tiba mengakibatkan tadi hipertensi. Nah itu kita harus benar-benar hindari. Kemudian tadi juga bicara diabetes gestasional, kalau seandainya sang ibu mengkonsumsi karbohidrat yang tidak baik untuk tubuh, bisa aja nih gulanya terlalu banyak. Ini gula nggak dikeluarin, ternyata gulanya nggak diproses menjadi energi. Bisa aja nih tiba-tiba dalam keadaan hamil ibu terkena diabetes. Karena diabetes juga mengerikan ya. Itu penyakit yang salah satu jangan sampai deh, apalagi kita sedang mengandung. Serat seperti pada umumnya kita makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, seperti brokoli, asparagus. Kadang nggak usah deh asparagus kan. Asparagus mahal Kak, sehat mah mahal terus. Enggak. Kita bahas deh kayak bayam, kangkung gitu. Itu 5.000 tuh udah ikat tuh banyak ya mocha. Udah salah gitu. Asal nggak mager aja. Kadang nih cerita-cerita gini mager juga kan bikin sayur. Tapi kalau ingat lagi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, apalagi kalau udah jadi calon ibu. Kemudian Kak Yumna, berarti ini sayur yang bagaimana nih yang dikatakan sehat? Kalau misalnya kita nyayurnya itu dengan gulai gimana? Gulai. Sayur dengan gulai ya? Sayurnya itu gulai. Iya. Sayurnya itu gulai, kayak misalnya gulai ubi atau gulai apa gitu. Itu bagaimana? Jadi secara standar nutrisi yang baik, apabila sayur ini rebusnya nggak usah terlalu hancur, karena takutnya nutrisinya juga ikut terbuang di air. Apakah kita juga mengkonsumsi air rebusannya sampai habis? Belum tentu kan. Tapi kita maunya yang hijaunya aja nih. Ternyata nggak sesuai nutrisi yang kita harapkan.
Kemudian apakah yang direbus di steam juga bagus? Emang disarankan lebih ke steamnya. Jadi uap airnya menguap, tapi nutrisi yang kita dapatkan juga pas gitu. Jadi sayurnya nggak terlalu hancur, tapi udah lunak, udah siap dimakan. Nah, terus mencuci sayuran. Sebelumnya mencuci sayuran harus pada air mengalir. Emang harus telaten, karena bisa aja nih ada ulat-ulat sayur yang nggak terbuang. Jadi intinya nanti mau serat, tapi yang kita dapatkan ya terlalu serat, yang misalnya kena diare gitu. Jadi Ya. malahan si bakteri E. coli ini yang makin banyak gara-gara sayur ini ngeluarin serat sekalian atau serat-serat yang lainnya gitu. Jangan sampai gitu. Diperhatikan juga ya, Mam. Karena makanan terbaik kata kata senior-senior saya yang sudah punya anak itu adalah masakan ibu, karena penuh cinta dan penuh perhatian. Ibu Jadi ya. dia nggak mau nih anak-anak dan suaminya sakit. Jadi benar-benar diperhatikan supaya nanti hasil makanannya juga enak dan sehat. Gitu, gitu, Ya. Pak. Itulah sabar harga, berarti kalau sabar harga ingin membuat sayur itu lebih dianjurkan itu untuk direbus ya. Untuk direbus karena direbus itu kandungannya itu pas untuk nutrisi di dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya kalsium ya. Tadi kalsium kenapa penting? Banyak kasus-kasus seperti kalsium ya. Sang anak sudah umur 2 tahun tapi giginya cepat copot dan menghitam ataupun keropos. Jadi dia udah menghitam tapi dia bisanya patah-patah gitu giginya. Ternyata sang ibu waktu hamil tidak mengkonsumsi kalsium seperti yang didosiskan ataupun yang 1000 miligram ya dalam satu hari kalau nggak salah untuk kalsium. Jadi kalsium ini penting nih, Mam, gitu, untuk Kalium ya. pertumbuhan tulang. Selain Kalau lemak, serat, karbohidrat dan protein juga kalium juga penting ya untuk kehamilan. benar. Kayaknya ini Jadi ada ternyata pertanyaan, boleh kita jawab sebentar. Ada pertanyaan nih boleh. dari sahabat Anda, dari akun Yuliandriani 598. Bu, mau tanya nih, aku kan udah steril. Aku punya anak 3. Karena melahirkan operasi, makanya aku sterilkan, katanya. Kalau steril masih bisa kemungkinan nggak, Bu? Masa tuh kalau misalnya udah steril gitu masih bisa hamil nggak? Boleh dibantu dijawab Kak Yumna? Terima kasih Ibu Yul tadi yang udah bertanya. Jadi ngomongin steril ya. Sebenarnya ngomongin steril ini lebih ke kemungkinan untuk hamil lagi. Kalau seandainya sel apa dulu nih yang diambil ataupun hanya untuk ditutup bagian rahimnya ataupun sel telurnya. Kalau seandainya untuk berkemungkinan hamil lagi, kalau nih si sel ovumnya ditutup ataupun diambil, ini bisa aja sih kemungkinan hamil bisa. Kan kita ada 2 nih sel telur nih, sel telur kanan dan kiri. Kalau seandainya satunya aja ditutup, bisa nggak satu ini bisa aja. Kemungkinan bisa, tapi apakah di saat umur yang memasuki 40 akan berkemungkinan hamil? Nah, itu wallahu alam ya. Tapi kalau hanya satu, sedangkan kita punya 2, karena saat misalnya ada nih dalam pasien kasusnya dia cuma punya satu telur, tapi dia hamil, bisa kan, berkemungkinan bisa. Nah, tapi Bu Yul tetap juga ya, kalau seandainya nggak mau hamil lagi, konsumsi vitamin-vitamin yang baik untuk tubuh, sekedar menjaga kesehatan juga bagus. Apalagi Ibu Yul udah punya anak 3 kan. Apabila, pokoknya anugerah yang terbaik itu adalah keluarga kita sehat semua. Ya kan, Mas? Kalau sehat semua mah, alhamdulillah itu bahagia yang perlu kita syukuri. Udah bahas kemana-mana aja nih. Ya baik, semoga terjawab ya Ibu yang telah bertanya tadi, Ibu Yuliandriani. Semoga jawabannya itu memuaskan. Selanjutnya yang tadi Boleh terlepas dilanjut dulu. lagi materinya Kak? Selanjutnya setelah kalsium masih di asam folat ya. Kenapa asam folat juga penting saat kita sudah hamil? Yang pertama untuk menghindari cacat lahir.
Kemudian si asam folat ini juga berperan pada saraf ya. Jadi nanti mencegah keguguran, kelahiran prematur, dan anemia saat hamil. Zat besi juga penting, tentunya dengan dosis yang sesuai saat kita sedang hamil. Kenapa zat besi penting? Lagi-lagi saat janin tumbuh itu pasti memerlukan sel dan darah yang banyak. Jadi semoga yang diharapkan kalau seandainya zat besinya cukup, sel pembentuk sel darahnya juga bagus, artinya sang cabang bayi siap dilahirkan dengan sehat. Ada lagi vitamin D. Vitamin D yang paling murah ya, paling mudah itu adalah kita berjemur di bawah. Nah, ini soal jamnya ini ya. Misalnya kita tropis ya, Micia. Jadi banyak yang menganjurkan antara jam 9 sampai jam 10. Itu baik untuk kita berjemur. Ada juga nih vitamin yang duet antara vitamin D sama vitamin K. Ternyata vitamin K ini membantu vitamin D agar lebih mudah tercerna untuk tubuh kita. Jadi kalau seandainya ada nih vitamin D plus K, itu duet maut tuh untuk tumbuh tulang dan juga pertumbuhan gigi. Kemudian ada lagi yang penting, kita tadi lupa ngomongin vitamin C ya. Vitamin C ini yang paling gampang dari buah-buahan karena rata-rata ada di buah-buahan yang asam. Vitamin C ini juga penting karena awalnya sebagai antioksidan. Terus kenapa saat sakit juga penting ya vitamin C, Mas? Misalnya nih, Mochi sakit, kemudian ada pembengkakan. Pembengkakan itu otomatis si sel putih yang biasanya menjadi benteng bakteri-bakteri itu makin banyak. Nah, resikonya si sel putih ini mengeluarkan radikal bebas. Sedangkan radikal bebas ini ya sedih-sedihnya nggak kalau ternyata bebas terus jadi kanker. Makanya disitulah pentingnya ada vitamin C. Vitamin C ini berperan sebagai antioksidan. Jadi vitamin C ini yang menyerang radikal bebas supaya nggak bebas lagi, ditarik sama vitamin C, jadi nggak ada lagi yang bebas nih si radikal bebasnya karena udah ditarik sama vitamin C. Jadi untuk mengurangi radikal bebas dan sebagai antioksidan itu dari vitamin C itu tetap juga bagus untuk pria dan wanita ataupun saat kehamilan. Tadi udah deh kayaknya untuk ibu hamil. Oh, ada satu lagi nih, kolin. Jadi kolin ini biasanya ada di ikan salmon, ayam, brokoli, dan lainnya. Jadi ini untuk membantu kesehatan tulang, juga mencegah tekanan darah tinggi. Tadi yang kita harapkan jangan sampai si ibu tensinya tinggi, apalagi saat kehamilan. Oke. Nah, ada lagi nih, biasanya yodium. Yodium ini tadi kan sempat bilang ya, jangan sampai kita ibu hamil terkena hipertiroid. Karena dalam kasus-kasus ibu hamil bisa aja nih kena hipertiroid. Makanya kita sarankan untuk mengkonsumsi yodium. Jadi dia untuk mencegah dan menjaga kesehatan Kak Yumna. Kak Yumna. Ya, mohon maaf dipotong sebentar Kak Yumna. Hipertiroid ini seperti apa nih yang dimaksud hipertiroid? Hipertiroid yang kakak maksud itu seperti apa ya kira-kira? Jadi kelenjar hipotiroid ini dikenal dengan kelenjar hipotiroid itu dikenal dengan yang menjaga metabolisme di tubuh. Jadi letaknya di bagian sini, di bagian kalau nggak salah ya di dekat tulang belikat. Jadi kalau seandainya si gangguan dari hormon kelenjar tiroid ini mengganggu, bisa aja mengganggu seluruh metabolisme tubuh kita. Kalau udah si fungsi kelenjar tiroid ini udah mengganggu metabolisme semua organ kita, udah aja nih, bisa aja nih semuanya terganggu. Tensi menjadi nggak normal, kemudian saraf bisa aja tremor gitu. Tremor itu kayak gerakan tangan yang lumayan bergetar tapi kita tidak menyadarinya gitu. Nah itu, dan karena dia berperan penting dalam metabolisme tubuh kita, itu minum obatnya nggak main-main, misalnya sampai 6 bulan, sampai ada yang benar-benar yang kayak radiasi iodium.
Jadi ada, Berarti emang rutin 6 bulan dikonsumsi obatnya ya? iya bisa aja lama gitu obatnya. Ya pokoknya hipertensi, diabetes gestasional, hipertensi saat kehamilan, dan hipertiroidis pada saat hamil itu penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Jangan sampai deh. Oke, Itu baik. untuk yodium ya teman-teman ya. Jadi setelahnya tadi yodium, supaya anaknya nggak stunting gitu. Stunting itu pertumbuhannya berhenti di waktu yang seharusnya tidak berhenti. Karena kan kita tumbuh nih terus-terus, tapi Ya. karena kekurangan yodium, jadinya anaknya nggak tumbuh lagi. Kemudian ada zinc lagi, kemudian juga asam lemak omega 3 dan 9. Itu beberapa ya, tapi tetap pada dosis-dosis atau rentang yang dibutuhkan dalam ibu hamil. Nanti dosisnya berbeda-beda. Tapi ada tambahan nih, kayak tadi, yodium sama kolin itu saat ibu hamil. Nah, untuk pria gimana? Pria tetap menjaga kesehatan, apalagi kesehatan mental. Apalagi nih saya ibu hamil, mood swing, Mm-mm. semua badan udah mulai sakit-sakit. Nah, gimana nih si pria tetap sehat dan juga sehat mental, sehat fisik tentunya, kayak mijit-mijit kayak gitu. Itu udah kerjaan si pria nih. Tapi juga harus tetap sehat. Kenapa tetap sehat? Ya itu, kita berdua harus sehat gitu. Nah, sebelum ataupun sesudah saat cabang, maksudnya anaknya sudah lahir ya, karena sudah siap berdua. Nah, Berarti lebih selanjutnya ke ini sebenarnya lebih ke kayak ibu dan ayahnya itu memang harus kedua-duanya memang harus sehat, harus siap dan sehat juga ya kan. Kalau misalnya karena ayahnya siap tapi kalau ibunya belum siap gimana? itu masalah komunikasi aja sih. Iya. Itu nanti bisa kita komunikasikan deh yuk. Iya. Sampai menghasilkan suatu pemecahan masalah ya. Benar, Pak. Nanti bisa diatur. Itu antara suami dan istri aja lagi ya. Nah, selanjutnya setelah menyusui, ternyata alhamdulillah bayinya sehat, ibunya juga sehat. Ada lagi ternyata proses menyusui, bonding antara anak dan ibu selama 2 tahun. Karena secara untuk peraturannya di IDAI bahwa sebaiknya ibu menyusui anak selama 2 tahun. Karena sudah sesuai penelitian bahwa 2 tahun sudah cukup nih nutrisi-nutrisi dari ASI ibu. Karena ini masih soal ibu dan anak, si anak ada tetap dalam gimana ya? Kalau si anak udah bisa makan dan minum, untuk 6 bulan pertama hanya ASI ya. Jadi fokus pada ASI. Si ibu juga tetap masih mengkonsumsi makanan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi tambahannya itu omega 3. Jadi omega 3 dan 9, tapi masih dalam rentang tadi saat hamil bisa ya. Tapi saat kita setelah menyusui itu benar-benar ditekankan. Yang setelah saya baca-baca itu yang paling ditekankan adalah kalsium dan omega 3 69. Jadi omega 3 69 itu di sana ada DHA. Kalau teman-teman nggak asing sama yang namanya DHA, pasti kenal nih. DHA ini adalah bagian dari omega 369 untuk pertumbuhan otak. Jadi mam kan kalau seandainya lagi hamil, ternyata pengennya anaknya pintar nih. Jadi itulah nanti omega 369 juga dikonsumsi. Begitupun dengan kalsium, masih dengan pertumbuhan gigi dan tulang. Jangan sampai anaknya nggak cukup kalsium, tumbuhnya nggak tinggi, nggak ke atas, tapi ke samping, kemudian juga ternyata nggak sehat. Jadi penting sekali untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Anak-anak yang umur 2 tahun tapi giginya udah hancur, itu bisa diprediksi kalau ibunya kekurangan kalsium. Selanjutnya, Berarti misalnya kalau misalnya anaknya itu umurnya 2 tahun giginya udah hancur itu bagaimana itu solusinya itu kira-kira Kak Yuna? gimana mas? Misalnya anak sudah berusia 2 tahun dan giginya itu baru 2 tahun udah hancur, itu bagaimana solusinya
Kira-kira bagaimana solusi? Solusinya yang pertama sih no worries ya Mam ya. Palingan untuk estetika aja. Info anaknya umur 2 tahun giginya udah banyak yang copot. Tapi kan alhamdulillahnya ya, kalau seandainya kalsiumnya juga sudah diperbaiki, gigi anak-anak kan akan tumbuh lagi nih. Yang pertama kan saat umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan masih gigi susu. Nanti Iya, akan benar. copot, kemudian tumbuh lagi. Nah, saat untuk tumbuh lagi, persiapan tumbuh lagi, nggak ada kata terlambat. Jadi konsumsi lagi kalsium. Jadi semoga nanti pada saat tumbuh kalsium udah cukup, ya perbaharuan lagi, giginya udah bagus. Minimal menjadi Kira-kira cepat. kira- kira-kira bagusnya mana nih ke kalsium di apotek keluarga itu kira-kira apa gitu yang bagus? Iya ya. Ini kan kita udah bahas ya, rata-rata saya udah bahas Iya. tentang vitamin dan mineral nutrisi penting. Yang pasti protein, lemak, karbohidrat, kemudian multivitamin lah intinya ya. Kalau enggak dalam dosis yang tertentu ataupun pas itu, ya insya Allah usaha kita untuk sehat itu ada hasilnya. Selebihnya kita serahkan ke yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang seru. Kita akan bahas gimana sih, ada nggak contoh-contoh vitamin dan mineral yang di apotek keluarga? Ada, tenang. Ada Yang dong, pertama, ada dong. untuk sehat kita itu Hmm. perlu multivitamin karena ya mau mau itu deh, mau yang gampang aja multivitamin deh Kak gitu. Ada nih Nutracare. Terakhir Jadi ya. ya mau ganti enggak ya? Ganti efek deh mau. Itu kira-kira itu Nutraker apa itu Kak? Nutraker, Hmm. Ini Nutraker. Nutracare multivitamin Oh, yang multivitamin. one per day. Jadi di sini udah ada vitamin A, rata-rata semuanya udah ada. Nah, di sini juga selalu disebutkan kalau ini sudah memenuhi kebutuhan multivitamin tubuh. Jadi jangan ragu lagi, teman-teman. Walaupun teman-teman nutrisinya bagus diminum, maksudnya tuh konsumsi saya ada nih catering diet. Kalau kalau ditanya lagi seberapa penting sih kita mengkonsumsi vitamin, ya kita lihat dulu seberapa bagus teman-teman mengkonsumsi makanan. Kalau seandainya kayak tadi karbohidrat, protein, lemaknya semuanya bagus dan sesuai anjuran gizi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya teman-teman udah kerja nih dari jam 8 sampai jam 4 lah demo, kayak makanan itu palingan minum air putih oke lah. Tapi kalau seandainya makanan udah bisa dipastikan nih kita sehat makannya, capek kan, udah mungkin gitu. Ya. Makanya kita saranin multivitamin aja yang one per day. Ini yang terakhir. Ya, poin pentingnya juga yaitu walaupun kita mengkonsumsi vitamin, multivitamin, kita juga tetap harus mengkonsumsi buah dan sayuran ya Kak. Karena buah dan sayuran itu memang yang diperlukan untuk tubuh kita. Dan suplemen seperti vitamin dari yang di luar itu tambahannya untuk mencukupi kebutuhan harian nutrisi kita. Benar ya Kak? Iya, benar. Selagi masih dalam rentang jumlah yang normal, itu insya Allah baik untuk tubuh ya. Apabila tidak berguna lagi, semoga organ-organ kita tuh masih tahu, oh ini nggak berguna nih, sudah keluarin aja melalui plasma, melalui feses ataupun urin. Ini multivitamin. Kemudian ada lagi pentingnya kalau seandainya kita udah perempuan ya, itu udah siklus menstruasinya udah normal, tapi terlalu banyak darah yang keluar. Ternyata bisa aja sih perempuan ini anemia gitu. Anemia tuh zat besinya berkurang, sel darah merahnya juga berkurang untuk di dalam tubuh. Jadi diharapkan jangan sampai anemia deh saat kita menstruasi. Makanya sekarang ada program saat kita SMA bagi anak-anak perempuan yang sudah haid, kemudian dalam keadaan haid itu dianjurkan untuk meminum tablet tambah darah. Jadi udah harus ada di UKM sekolah. Jadi misalnya nih saya halangan nih dalam ini, boleh nih minta di UKM tablet tambah darah. Karena penting juga untuk menjaga supaya kita nggak anemia. Karena
oke lah, anemia itu kita ketahuan berasanya kayak pusing, kemudian pucat, lemah, padahal nggak ngapa-ngapain tapi lesu. Itu penting ya. Nih kita ada nih sangobion. Sangobion. Kemudian yang paling terkenal deh Bisa kalau dibantu sakit itu, bisa dibantu Kak Yumna, namanya apa? Bisa sangobion. dibantu? Sangobion. Sahabat harga misalnya kalau anemia nih juga bisa mengkonsumsi sangobion karena sangobion itu berfungsi untuk meningkatkan jumlah darah dalam tubuh kita. Ya itu salah satu contohnya aja ya. Kalau seandainya sangobion nggak ada di apotek keluarga, sahabat Arga bisa juga beli yang misalnya nih mau yang sama dengan sangobion, ada hemobion, ada apa lagi etabion. Nah itu sama tuh. Kemudian untuk ibu hamil yang mual, karena mual-mual nih ternyata ada yang khusus untuk mualnya juga vitamin yang bagus untuk syaraf cabang bayi dan ibu sendiri. Itu namanya Mediamer atau B6 aja. Biasanya orang nyari yang B6 aja, mau yang B6 dong. B6 ini juga mampu mengurangi rasa mual saat hamil ya. Ini ternyata piridoksin dan B6 ini membantu supaya ibu tidak mudah mual. Kemudian ada juga saat Berarti hamil benteng ya. itu berfungsi untuk mengurangi rasa mual ya di dalam tubuh. Iya, kalau farmakologisnya iya, tapi untuk B6 nggak hanya untuk mual, tapi juga untuk membantu sel saraf, Sel membantu saraf. bagian jaringan saraf. Selanjutnya kalau udah multivitamin, kita masuk lagi sudah saat hamil ya teman-teman. Pernah nggak sih pas periksa terus hanya diresepkan asam folat? Jadi kita udah ngomongin betapa pentingnya si asam folat ini, B9 ini untuk ibu-ibu hamil gitu. Biasanya dokter tuh resepin aja nih folasit. Ya, jadi emang iya, segitu pentingnya teman-teman. Dia cuma asam folat doang, tapi udah berperan penting dalam setiap kemungkinan yang jangan sampai deh bayinya cacat 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 tubuh, kemudian prematur, kemudian sarafnya juga tidak terbentuk dengan baik, sehingga pertumbuhan itu diharapkan jangan sampai deh. Nah, kita ada banyak kalau untuk asam folat aja. Ada folafit, kalau normalnya untuk sebelum hamil itu dibutuhkan 400 mikrogram. Kebetulan kita yang 400 lagi habis, yang 1000 kita ada, kayak gini bentuknya. Kemudian kalau masih mau ya, masih program hamil, ada Blackmores yang iFolic. Ternyata si asam folatnya di Blackmores ini bersamaan dengan yodium. Tadi kita udah ngomongin ya, Mas ya, si yodium ini penting untuk mencegah supaya nggak kelenjar tiroid. Kita menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Ini ada di Blackmores yang khusus asam folik. Ini ada 150, asam folatnya 500 mikrogram. Kalau teman-teman mau yang 1000 mikrogram, minum aja ini dua. Kemudian ada lagi, sebenarnya di yang tersedia di apotek keluarga 16, ada lagi Blackmore yang ini ternyata ada pregnancy breastfeeding. Ada asam folat, sampai ke vitamin B kompleksnya. Blackmores. Yang Blackmore pregnancy breastfeeding. Ini udah lengkap semua. Biasanya nih yang paling disukai karena dia untuk bisa hamil juga bisa juga saat hidung menyusui. Makanya tadi kita ngomongin ya berapa sih yang kita butuhkan, ternyata udah ada di Blackmore ini. Jadi kalau untuk yang masih hamil bisa dikonsumsi juga, yang menyusui juga bisa dikonsumsi ini. Udah lengkap dan sesuai tadi, udah sesuai dengan penelitian, sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ada lagi nih yang paling best seller. Apa itu? Best sellernya itu adalah Colamil Genio. Colamil Genio ini bagi perempuan yang
akan menikah tapi masih misalnya 1 bulan jaraknya mau menikah deh, pasti disaranin untuk konsumsi Solanogenium. Solanogenium ini juga lengkap, ada juga folat acid atau asam folatnya, kemudian vitamin B, ada juga nikotinamid. Dia di komposisi yang pas. Jadi banyak dokter yang nyaranin udah beli ini aja, dan ini murah gitu, 30 tapi sekitaran 130-an. Jadi kalau untuk yang masih single, nggak apa-apa deh minum ini dulu. Untuk meningkatkan kesuburan berarti juga bisa tuh ya Kak? Gimana? Meningkatkan kesuburan itu bisa nggak Folamilgenia-nya? Kan misalnya kita belum walaupun kita belum menikah nih untuk wanita, tapi ingin meningkatkan kesuburan sebelum menikah, bisa nggak kita konsumsi itu? Bisa banget. Karena vitamin-vitamin di sini emang baik untuk tubuh. Cuman kan ya dibikin khusus untuk yang akan hamil dan proses program hamil. Ada lagi vitamin E. Ternyata vitamin E juga terkenal menjaga kesuburan pria dan wanita. Jadi ini kalau vitamin E aja nih bisa dikonsumsi duet nih sama Babang, sama Ayang, dan kamu gitu. Ini vitamin E-nya bisa dikonsumsi berdua. Ini udah Nutracare, dari Nutracare ya? dari Nutracare. Kalau vitamin E yang lain boleh kok. Kadang pasien juga maunya cocok-cocokan ya, misalnya mau yang Formic FRE ataupun Natur E. Yang penting vitamin E. Itu konsumsinya gimana tuh Kak? Konsumsinya? Konsumsinya udah 1 kali sehari, dia kapsul lunas. Jadi kapsul lunas, kenapa dia vitamin E kapsul lunas? Karena dia termasuk dari ADEK, vitamin-vitamin yang larut lemak. Jadi banyak keluhan yang kayak minum vitamin E bikin tambah gendut, Kak. Kenapa? Karena secara medisnya aja vitamin E ini harus diproses dengan larut lemak, sehingga lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu diserap supaya dia larut gitu. Kalau dia larut, makanya bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, lemak ini salah satu cadangan makanan ya. Kalau seandainya, tapi dia nanti kalau seandainya si vitamin E ini udah dikonsumsi, kemudian dia harus dilarutkan dengan lemak, terus lemaknya nggak terlalu cukup di tubuh kita, otak kita secara otomatis bilang, gue butuh makanan, gitu. Coba deh gitu, gue kurang nih, gitu. Ya udah gitu. Jadi otak kita bilang baru sudah makan tapi mau makan lagi, karena rata-rata efek samping yang dirasain yang mengkonsumsi vitamin E gitu. Tapi nggak semuanya ya, karena tubuh kita itu adalah misteri ilahi yang setiap orang berbeda-beda. Berarti seperti misalnya kita udah makan nih, kita lupa kalau kita tuh udah makan, bener nggak? Kita udah makan tapi kita lupa udah makan. Bisa, bisa terjadi. Kemudian ada kalmazing dari Sequel, itu juga bestseller nih. Dari sini. Karena untuk pertumbuhan tulang dan gigi semuanya udah ada di sini. Jadi disatuin aja nih semuanya, ada kayak kalsium karbonat, vitamin D yang bagus untuk tulang. Sequel, kalmazing. Terus ini kita masih bahas yang suplemen ya. Ada lagi kalau untuk masalah untuk minum obat kesuburan ya. Nah, selanjutnya ada ini vitamin-vitamin yang biasanya diresepkan oleh dokter. Ini Mamafit. Juga. Terus kalau mau konsumsi susu ada nggak ya? Ada nih yang dari Pregnagen 0, kemudian 1, ini udah ada trimester berapanya, ada yang untuk menyusui sama saat hamil dan menyusui.
Kayaknya udah Oke. cukup deh, udah dijelasin Ya. semuanya. Gimana semua teman-teman, ada Ya, lagi yang bagi sahabat yang Arga mau yang ingin, ditanyakan, sahabat Arga? ya. Baik sahabat Arga yang ingin bertanya boleh bertanya sahabat Arga karena sudah panjang lebar nih ya, mungkin juga udah terjawab dari penjelasan apoteker kita seputar nutrisi penting sebelum hamil, saat hamil dan juga saat menyusui. Mungkin sahabat Arga yang mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sahabat Arga. Bisa langsung kita bisa langsung pertanyaan ini diajukan kepada apoteker kita, ini apoteker Yumna. Di yang dinasnya itu di apotek keluarga 16 Padang ya Kak ya. Di Jalan Gajah Mada nomor 8 Kecamatan Olo Nanggalo. Hafal ya. Ya hafal lah hafal. Ya, semoga teman-teman yang masih join ini, 6 orang ini masih bisa mengerti, dan semoga kita tetap menjaga kesehatan. Kayaknya udah cukup ya Mas ya. Udah sejam Iya. juga ya. Sampai Nah, kesimpulan. dan juga diingatkan kembali untuk sahabat harga ini tetap bila keluar rumah tetap mengikuti protokol kesehatan karena COVID udah mulai meningkat ya, Omikronnya sudah mulai meningkat kembali. Jadi sahabat harga yang berada di luar yang berpergian tetap mengikuti protokol kesehatan. Mungkin Kak Yumna boleh dirangkum sedikit penjelasan dari awal sampai akhirnya tadi, sedikit saja. Terima kasih Mas. Terima kasih juga untuk sahabat Arga yang masih stay mendengarkan panjang lebar cerita kita berdua hari ini. Semoga nanti teman-teman mengerti dan ya kita menjalankan lah ya. Semoga kita bisa praktekin. Tetap intinya pada karbohidrat, protein, lemak, juga vitamin dan mineral. Jadi kalau semuanya dalam keadaan cukup dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita menyerap dengan baik, maka akan dihasilkan juga sehat itu. Nah, padahal karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral itu juga baik ternyata untuk kesehatan mental. Jadi kesehatan mental juga berawal dari makanan-makanan yang sehat, kemudian mengakibatkan mood yang bagus. Jadi semuanya adalah sehat jiwa dan raga. Semoga itu tadi kalau ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf karena saya manusia ya. Saya mohon maaf kepada Allah dan juga teman-teman semua. Semoga dimaafkan dan juga semoga bermanfaat cerita kita sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, dan ya sampai jumpa lagi. Ya berarti nutrisi yang harus ada di dalam tubuh kita yaitu ketika ingin hamil yaitu ada protein, karbohidrat, lemak, serat, zat besi dan juga kalium dan juga asam folat ya, asam folat B6, B9. Dan juga sahabat harga nih tips untuk sahabat harga yang sering mual nih di semester pertama, misalnya sering mual atau nasi udah makan tuh muntah lagi, itu bisa mengkonsumsi B6 untuk mengurangi mual-mualnya, rasa mualnya. Itu bisa mengkonsumsi obat yang mengandung B6, vitamin yang mengandung B6. Baik, sekian dari Arga untuk live apoteker pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Rival mohon undur diri dan apoteker Yumna mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.